Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang perbedaan data tunggal dan data berkelompok. Pengertian data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Contoh dari data tunggal adalah sebagai berikut. Diketahui data nilai ulangan harian matematika kelas 12 adalah sebagai berikut. 34, 67, 80, 90, 88, dan 76. Jadi di sini untuk data tunggal dituliskannya adalah satu persatu, tidak dikelompokkan menjadi kelas-kelas. Kemudian contoh selanjutnya, diketahui data usia pendaki Gunung Salak usia di bawah 22 tahun yang sering mendaki. Ini dibuatkan ke dalam tabel, tapi ini juga merupakan data tunggal. Kenapa data tunggal? Karena di sini pun dituliskannya adalah satu-satu. Yang mana? Yang sini ya, yang usia pendaki. Usia pendaki 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21. Kemudian frekuensi. Arti dari frekuensi itu artinya adalah banyaknya. Contoh misalkan usia pendaki 15, frekuensinya 11. Artinya usia pendaki 15 tahun, banyaknya 11 orang yang mendaki. Nah, untuk pengertian data berkelompok adalah data yang sudah disusun dan dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Biasanya data kelompok disusun dalam tabel frekuensi. Yang membedakan data tunggal dengan data berkelompok, di sini data kelompok ini ada kata-kata kelas-kelas interval. Artinya, data kelompok itu nanti akan dibuatkan ke dalam bentuk kelas-kelas. Apa yang namanya kelas? Kita akan lihat pada contoh dari data berkelompok. Diketahui data usia pendaki Gunung Argopuro yang mendaki di bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nah, ini namanya adalah tabel frekuensi. Tadi dijelaskan bahwa dalam data berkelompok itu harus ada yang namanya kelas atau interval. Kelas atau interval itu bisa kalian lihat pada usia pendaki. Di situ terlihat ada 15 sampai dengan 24, 25 sampai dengan 34, dan seterusnya. Nah, itu adalah kelas-kelas interval. Di situ juga ada frekuensi, artinya frekuensi itu adalah banyaknya. Contoh misalkan 15 sampai dengan 24, berarti banyaknya ada 35. Kemudian 25 sampai dengan 34, banyaknya yang mendaki ada 42. Dalam data berkelompok nanti saya akan jelaskan apa aja yang ada di sana supaya kalian nanti mudah mengerjakan dalam soal-soal yang bentuknya dalam data berkelompok. Karena dalam data berkelompok juga nanti ada cara mengerjakan tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Baik ya, kita mulai apa aja sih yang ada dalam tabel frekuensi data berkelompok. Oke, sekarang apa aja yang ada dalam data berkelompok? Yang pertama, dalam data berkelompok ada yang namanya adalah kelas. Ya, kelas. Saya tuliskan di sini, kelas. Nah, apa yang namanya kelas? Namanya kelas ini ada pada usia pendaki. Nah, usia pendaki ini semuanya itu namanya adalah kelasnya. Jadi, kalau ada pertanyaan berapa banyak kelas, ya. Nah, kalian tinggal menghitung. Ada berapa di sini dihitung? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Kalau pertanyaannya berapa sih kelas kedua? Misalnya. Kelas kedua itu berapa? Kelas kedua. Kelas kedua kalian tinggal melihat. Kelas pertamanya adalah 15 sampai 24. Kelas keduanya berarti yang ini. Berapa yang ini? 25 sampai dengan 34. Nah, itu namanya adalah kelas. Kemudian ada juga yang namanya adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas nih.
Nah, panjang kelas itu yang mana? Nah, panjang kelas ini dapat dilihat dari sini karena tadi ini adalah kelas. Misalkan panjang kelas pada kelas pertama. Oke ya. Pada kelas pertama. Kelas pertama yaitu adalah berapa? 15 sampai dengan 24. Nah, kalian berapa panjang kelasnya? Kalian tinggal menghitung banyaknya angka 15 sampai dengan 24. Jadi nanti tuliskan di sini atau bisa disebutkan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ternyata panjang kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang kelas pada kelas pertama itu ada 10. Dan panjang kelas itu pasti semuanya sama. Artinya kalau kelas pertama adalah 10, maka kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima juga panjang kelasnya pasti 10. Jadi kalian jangan menghitung 24 dikurangi 15 ya, tapi banyaknya angka 15 sampai dengan 24. Atau bisa juga kalian menggunakan pengurangan. Pengurangannya boleh tapi dari sini misalkan. Nah, ini nih. Panjang kelas itu bisa menggunakan nih, panjang kelas atau dilambangkan dengan P sama dengan berapa ini? 25 dikurangi 15. Berarti P itu sama saja dengan 10. Nah, sama ya, ini 10, ini juga 10. Jadi panjang kelas pada data kelompok berikut adalah 10. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya adalah batas bawah dan batas atas ya. Ada yang namanya batas bawah, oke, dan batas atas. Nah, yang mana batas bawah? Batas bawah adalah yang ini, yang di depannya semua. Ini ya. Ini semua. Nah, ini namanya adalah batas bawah. Oke, batas bawah. Ya, batas bawah. Sedangkan yang ini semuanya ini. Oke, ini berarti adalah apa? Batas atas. Jadi kalau ada pertanyaan, batas bawah kelas kedua, berarti berapa kelas kedua batas bawahnya? Tinggal melihat nih, kelas pertama, kelas kedua, yaitu berapa? 25. Kalau ada pertanyaan, batas atas kelas kelima, ya tinggal kalian lihat, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa ini? 64. Oke ya, itu definisi dari batas bawah dan batas atas. Oke, sekarang masuk ke yang namanya adalah tepi bawah ya. Atau disingkat dengan TB, saya tulis di sini. Nah, tepi bawah ini sangat penting karena ini sangat sering muncul saat kalian mengerjakan materi ukuran pemusatan data. Nah, tepi bawah itu dirumuskan, itu adalah batas bawah ya, batas bawah dikurangi setengah dikalikan dengan satuan terkecil. Oke, ini rumusnya. Nah, ini artinya adalah batas bawah dikurangi setengah satuan terkecil. Ini satuan terkecil ini bisa dilihat dari sini. Ini kan kalau kita melihat pada kelas, satu kelas ini ada 15 sampai dengan 24. Nah, 15 sampai dengan 24 ini merupakan bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat, satuan terkecilnya berapa? Angka 1 ya, angka 1. Jadi kalau bilangan bulat, satuan terkecilnya adalah angka 1. Jadi kalau 1 gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5 itu satuan terkecilnya pasti 1. Kalau nanti adalah 1,0, nah ini satuan terkecilnya itu adalah berapa? Bukan 1 lagi, karena dia adalah bilangan desimal, maka
satuan terkecilnya itu adalah 0,1 gitu ya. Kalau nanti ada misalnya satuan atau bilangannya adalah 1,22. Nah, berapa nih kalau 1,22? Berarti satuan terkecilnya berarti 0,01. Oke, ya seperti ini. Itu untuk satuan terkecil. Nah, sekarang kita melihat ke contoh soal. Misalkan pertanyaannya berapa sih tepi bawah atau TB ya pada kelas ketiga misalnya. Kelas ketiga itu berapa? 1, 2, 3. Ini ya batas bawahnya. Berarti ingat, batas bawah dikurangi setengah satuan terkecil. Satuan terkecilnya kan 1, berarti di setengah dikalikan dengan 1. Berarti sama aja dengan batas bawah ya, dikurangi dengan setengah dikali 1, yaitu adalah 0,5. Sehingga TB-nya adalah batas bawahnya pada kelas ketiga itu 35 dikurangi 0,5. Sehingga TB ya, kalau saya tuliskan TB, ini TB-nya itu sama dengan 35 dikurangi 0,5, yaitu adalah 34,5. Oke ya, bisa dipahami tentang tepi bawah, dan ini sangat penting saat kalian nanti belajar tentang ukuran pemusatan data. Yang terakhir ada yang namanya adalah tepi atas. Tepi atas. Jadi kalau tepi atas sama dengan batas bawah, cuma kalau ini adalah tepi atas, artinya sama kalikan satuan terkecil ya. Tapi rumusnya adalah batas atas ya, batas atas ditambah kalau dia setengah satuan terkecil. Nah, setengah satuan terkecil, tapi karena di sini satuan terkecilnya adalah bilangan bulat, berarti batas atas ya ditambah setengah kali 1, sehingga batas atas ditambah ya, sama dengan lagi ditambah 0,5. Jadi kalau ada pertanyaan berapa sih TA atau tepi atas kelas ketiga misalnya, dihitung kelas ketiga 1, 2, 3. Ini berapa ini? 44. Berarti batas atas ditambah 4, 0,5 ya. 0,5. Batas atasnya adalah 44 ditambah 0,5. Sama dengan berapa? 44,5. Oke, cukup ya.